Kita akan belajar eh routing ya, routing. Kelihatan belum? Di saya belum muncul, Pak. Belum muncul ya, sebentar. Belum muncul. Nah, sudah muncul ya? Sudah, Pak. Nah, ini Sudah, Pak. punya bukan pertemuan 9 ya, tapi 8 dan 9. Nanti 8 dan 9 masih sama ya, tentang routing protokol. Nah, jadi sebetulnya apa sih routing gitu ya? Routing itu ya kayak rute di Google Map gitu ya. Saya mau pergi ke Jakarta. Nah, itu routingnya atau titik-titik yang dilaluinya apa kemana aja gitu. Ya. Nah, ini sebetulnya jaringan itu mirip dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi makanya ada yang disebut dengan analogi jaringan ya. Ya, jadi dianalogikan seseorang mau mengunjungi suatu tempat tertentu ya. Seperti saya nih, saya mau Zoom dengan mahasiswa. Itu pasti ada rutenya gitu ya. Saya menggunakan Speedy misal atau IndiHome. Kemudian ada mahasiswa yang sekarang ini mungkin ada beberapa First Media, My Republic, atau Sentrin, atau dan lain sebagainya. Pasti beda-beda lah. Nah, semuanya semuanya harus berkumpul di Jum'as, berarti di Google Meet lah gitu, atau di meeting ya, online ya. Dari manapun, gitu. Dari ISP manapun, setelah connect pasti akan menuju ke saluran Zoom meeting yang ada di cloud. Saya tidak tahu cloudnya itu di mana, di negara mana nih Zoom as ini ya, atau Zoom meeting itu ada di mana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas bisa diakses ya. Saya providernya lain ya, beda dengan semua mahasiswa, tapi bisa nyambung di situ ya, di Zoom meeting. Nah, itu tidak lain adalah ada beberapa rute. Misalkan saya mau ke Jakarta gitu ya. Saya mau ke Jakarta lewat mana nih? Saya dari Bandung. Oh, saya mending lewat Cileunyi deh. Cileunyi, ya, masuk ke tol berarti. Tol Cileunyi, Cileunyi langsung Jakarta gitu. Tol Jakarta. Nah, sama ya. Jadi jaringan itu sebetulnya kan hubungan atau titik-titik yang dilalui gitu ya. Jadi misalnya saya mau menghubungi ke Zoom, itu banyak titik-titik yang kita lalui gitu ya. Nah, caranya bisa di-trace gitu ya. Di-trace. Nah, jadi sebelum ini saya akan ini dulu share ya. Bagaimana saya nge-trace ya eh, jalur gitu ya. Kemana saja sih sebetulnya Zoom itu. Tapi lewat yang ISP yang saya gitu ya. Sama dalam perjalanan juga. Saya berada di Padalarang misalkan. Saya tidak mungkin ke Cileunyi. Ngapain ke Cileunyi? Saya langsung ke tol Padalarang ya. Kemudian masuk ke tol Jakarta gitu ya. Nah, kalau ada mahasiswa yang di Garut ya, tidak mungkin ya ke Padalarang dulu enggak. Dari Garut berarti masuk ke tolnya Cileunyi ya. Cileunyi langsung Jakarta gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang lainnya juga di daerah Sukabumi. Sukabumi nggak mungkin ke Cileunyi. Langsung aja ya. Dari Sukabumi ada yang lewat puncak misalnya. Nah, seperti itu.
nanti ketemu juga di Jakarta gitu ya. Jadi bisa dianalogikan atau diibaratkan seperti itu. Jadi supaya kita paham gitu ya. Nah, kenapa sih bisa nyampe ke Jumas atau kenapa sih Mas em, bisa ketemu di Jakarta? Di Jakarta itu banyak loh. Nah, tapi kan kita janjian eh, harus ada alamatnya gitu. Kita janjian di Jakarta alamatnya di mana ya? Ragunan misalkan ya. Nah, ada alamatnya. Nah, kalau jaringan alamatnya IP ya. Jadi berdasarkan IP. Nah, ini di apa di Jumas itu sebetulnya ada IP ya, IP-nya tersendiri. Nah, ini saya coba dulu ya bagaimana saya nge-trace ya jaringan dari saya tuh kemana saja gitu. Nah, coba stop dulu ya. Saya akan ganti share-nya yang nah, yang CMD mana sih? Kelihatan nggak? Udah ya, kelihatan ya? Ada? Belum? Muncul Pak, CMD ya? Ya, Terlihat, ha, Pak. betul. Nah, ya, kita lihat. Katakanlah saya ada di Bandung. Atau kalau di jaringan, saya lewat provider kan. Ya, coba IP config dulu. Nah, saya dapat IP-nya ini nih. Ya, saya dapat IP versi 4-nya ini. Terus ini apa ya? Ethernet 2. Oh, saya ini karena saya VPN nih. Saya VPN-nya hilang. Ada VPN nggak apa-apa. Jadi saya menggunakan apa? Oh iya sorry, ini lewat WiFi, ya. Yang ini lewat Ethernet card. Nah ini nggak jalan ya, nggak nyala. Karena default gateway-nya keluarnya tidak ada. Nah ini saya lewat WiFi, WiFi. Ya. Nah ini 192.168.100.166. Nah saya coba ya, apakah betul eh Zoom Meet itu ada IP-nya? Kita bisa ping aja. Ping Zoom titik as. Nah, jadi si Zoom-nya itu ternyata punya tuh ya, punya IP tuh. Jadi semua orang ya bisa dicek di masing-masing laptop atau PC atau HP ya, bisa di trace gitu ya. Semua akan tertuju ke sini. Ini Zoom meetingnya. Nah, ini asalnya. Nah, asalnya bisa beda-beda ya. Bisa mungkin saya kebetulan 100.166 gitu ya. Nah, kemudian saya akan coba ya. Saya akan coba saya akan coba eh trace ya. Race RT ke Jumas. Jum titik as. Lah nggak bisa ya. Oh, trace RT. Trace RT. Trace RT Jumas. Titik. Nah, lihat ya. Ini adalah rute atau jalan gitu ya. Nah, sebetulnya rute itu ya ada routing-routing tersendiri gitu ya. Ya. Nah, routing ini biasanya digunakan kalau misalnya putus, putus, maka dia otomatis nge-reroute ya, yang sudah ditentukan sebelumnya ya di router. Nah, ini lihat ya. Ini punya saya IP-nya ya. Terbukti ini satu nih ya.
Jadi IP-nya, IP saya itu 192.168.100.166. IP di laptop saya atau di PC saya. Nah, ya. Lantas ini kenapa ngepingnya ke 192.168.100.1? Karena memang ini jalan keluar. Jalan keluarnya itu adalah gateway. Nah, ini ya. Ini satu ya gateway-nya. Nah, udah. Kemudian dia masuk ke 10 tuh. 10 itu adalah backbone-nya apa ya? IndiHome ya. IndiHome keluar. Nah, udah masuk ke Telkom ini. Nah, lihat. Kemudian 180.255 saya nggak ngerti ini kemana gitu. Hanya Telkom yang tahu gitu ya. Nah, ini biasanya antara satu alamat dengan alamat yang berbeda ini biasanya adalah menggunakan routing gitu ya. Baik routing statik atau routing dynamic gitu ya seperti itu. Nah, nah, ini juga 180 entah di mana ini. Kemudian ada RTO, request timeout. Ini belum tentu putus ya, tapi mungkin si servernya tidak mengeluarkan IP atau sengaja IP-nya disembunyikan gitu ya. Kemudian 180.240. Nah, ini sudah mulai IP public ini. Entah kemana ini, dari mana gitu. Nah, kemudian banyak nih rutenya. Ada yang ke sini ya. Saya tidak tahu tuh rute kemana nih. Tapi yang jelas tujuannya adalah ke Jumas ini ya. Nah, ini kelihatan ini Kongekto. Daerah mana ini? Atlas. Nah, ini saya nggak ngerti ya. Ini daerah mana gitu ya. Tapi yang jelas ini adalah backbone-nya dari Telkom gitu ya. Adapun yang namanya RTO atau request timeout itu ini belum tentu putus gitu ya. Tapi bisa juga putus gitu ya. Tapi saya kan masih bisa ngeping ke Jumas ya, seperti itu. Jadi ya itulah yang namanya routing gitu ya. Nah, kembali ya, kembali ke yang tadi. Ini yang tadi mana ini? Nah ini, ya kelihatan kan? Jadi kita lihat lewat sini ya. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan? Lihat, Pak. Lihat. Sampai jam berapa nih sekarang? Ada yang tahu? Sampai jam berapa nih? Sampai jam 8 lebih 20, Pak. Jam 8:20 ya. Oke, masih ada waktu lah. Nah, tipe ya dari routing protokol ya. Itu ada yang namanya static ya, static protokol ya. Kemudian ada yang namanya dynamic ya, protokol. Sorry. Static routing sama dynamic routing. Nah, bedanya apa? Kalau static routing mungkin yang jaringannya ya kecil lah, medium ke bawah ya. Untuk LAN perkantoran ya, yang ya nggak nyampe 100 karyawan lah ya seperti itu. Tapi kalau yang routing dynamic ya ini adalah sudah interkoneksi ya. Seorang ISP gitu ya, Internet Service Provider ya, itu harus menggunakan routing dynamic gitu ya. Ya. Nanti kita bahas routing dynamic itu apa aja gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya di dynamic itu ada yang namanya distance vector ya. Jadi ini masih pelajaran matematik gitu ya, matematika waktu SMP atau SMA lah. Kemudian ada link start ya, link start. Kemudian ada RIP ya, ada IJRP, ada EIJRP ya, ada OSPEP ya. Kemudian ada reversi 1, reversi 2. Nah, untuk mengsimulasikan ya. Jadi kalau teori itu mungkin tidak kebayang gitu.
Itu apa ya distance vector? Itu ada apa ya RIP? Itu apa ya IGRP? Dan itu apa OSP? Dan lain sebagainya. Nah, untuk menjelaskan atau membeberkan ya bagaimana kita membuat suatu routing ya untuk internal ya internal perkantoran kita atau sebagai simulasi gitu ya. Di lab yang yang tidak terlalu besar gitu. Nah, untuk itu perlu dilakukan atau diinstal yang namanya paket tracer. Nah, ini sangat unik sekali ya dulu waktu saya eh, kuliah gitu ya. Tidak ada yang namanya eh apa namanya? Simulasi gitu atau simulator gitu. Saya harus pergi ke Inixindo untuk training ya, ya training dan itu lumayan lah seminggu 2 minggu gitu ya. Hanya untuk training Cisco gitu. Nah sekarang Cisco sudah berbaik hati gitu ya, tinggal di download dan free gitu ya, tidak berbayar gitu. Ya. Nah untuk itu, untuk mendukung bahwa kita mau belajar routing protokol, itu harus menginstal yang namanya paket tracer. Bebas ya, versinya versi berapa aja gitu. Ya. Tinggal di-download saja. Nah, ya, nanti praktek ya, praktek ya. Nah, bagaimana cara membuat routing dynamic, routing static ya, seperti itu. Baik distance vector atau link state ya. Ada IGRP, ada OSPF, kemudian ada IGRP, ada RIP ya, RIP. Ada versi 1 sama versi 2. Nah ini, jadi disiapkan satu paket tracer. Tinggal di-download ya, kemudian kita bisa melakukan apapun. Seolah-olah kita punya yang namanya Cisco gitu, perangkat Cisco. Perangkat Cisco itu mahal sekali. Saya aja 8 juta untuk trainingnya dan usianya cuma 4 tahun. Udah luas, kadaluarsa saya. Sudah tidak berguna lagi gitu. Ya, jadi apa dibatasi gitu waktunya. Ya, waktu. Oke, terus nah ini. Nah, table routing. Jadi sebetulnya routing itu dimasukkan kan ke dalam beberapa table gitu ya. Nah, makanya disebut table routing. Nah, kita lihat bagaimana cara membuat routing table secara manual. Nah, ini kan kita lihat ya dari gambar atau teorinya saja. Nanti minggu depan disiapkan langsung praktek gitu ya di masing-masing laptop. Ya. Lihat nih, kalau saya lihat di sini ada yang akhiran nol. Kemarin kan sudah pernah belajar ya. Kalau ada nol berarti itu namanya network, ya. Networknya. Semuanya nol nih, ini jaringannya. Jadi ada jaringan komputer. Bentar, ini kenapa ya? Ah, nah ini ada router satu, router 2 dan router 3. Nah, ya. Kemudian ada kumpulan beberapa PC atau laptop ya dengan network 192.168.10.0 networknya. Berarti di dalamnya itu ada yang namanya jaringan atau IP 192.168.10.1 sampai 256. Ya, kebayang banyak sekali. Nah, kemudian di R1 itu kan ada yang namanya interface. Jadi masuknya ke interface. Interface 1 sama interface 2. Nah, ini interface yang searah atau terhubung dengan jaringannya itu ya harusnya sama. 192.168.10 ya. Cuma berapa nilainya ya? Bisa satu boleh, ya. Dua boleh. Tapi untuk menyederhanakan ya kita kasih 10.1 ya.
Kemudian di R1 itu kan berarti ada dua LAN card ya. Card yang mengarah ke network yang 10.0, kemudian yang satunya lagi itu masuk ke 192.168.30.0 ya. Ini adalah kumpulan gitu ya. Nah, ini kalau bisa lihat bisa dibaca ya. Destinasi sama next routernya. Nah, kemudian R1. R1 karena networknya di 30.0, maka ini IP-nya itu .30.2 boleh ya. .4 boleh, nggak masalah gitu ya. Nah, ini yang R2 itu, ini kan mengaping dua network ya, yang 30.0 sama 40.0. Nah, kemudian masuk ke R3. Nah, R3 ya sama nih. Networknya yang 40 ya, jadi ini 40.2, kemudian ini 50.1. Nah, kemudian, nah karena di sini ada dua ya, dua network gitu ya. 192.168.50 sama 192.168.60 gitu ya. Nah, ini diabaikan saja lah. Tapi intinya seperti ini ya alurnya gitu ya. Nanti harus praktek gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada static routing. Jadi, istilah dari static routing, jadi sebuah mekanisme pengisian table routing yang dilakukan oleh admin secara manual pada tiap-tiap router. Nah, jadi harus ada admin tuh yang jaga. Kalau tidak ada admin yang jaga, bingung ya. Kemudian keuntungannya adalah meringankan kerja prosesor yang ada di router. Jadi sangat ringan ya. Kemudian tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi isi tabel routing antar router. Tingkat keamanan lebih tinggi mekanisme lainnya gitu ya. Kekurangannya apa coba? Admin harus mengetahui informasi setiap router yang terhubung. Kalau lupa bingung gitu ya. Makanya harus dicatat. Nah, ini orang seorang IT biasanya nggak mau nyatet, kemudian pabalatak ya di mejanya gitu ya. Itu ya sudah biasa IT gitu. Kemudian jika terdapat penambahan atau perubahan topologi jaringan, admin harus mengubah isi tabel routing. Nah, itu masalahnya ya. Jadi tidak apa ya, tidak cocok lah bagi saya gitu ya. Harus rubah, pusing lah. Tidak cocok untuk jaringan yang sangat besar, apalagi gitu ya. Nah, nah, paling sampai di sini ya untuk apa? Untuk teorinya. Jadi teorinya sangat sedikit gitu ya. Tapi praktek yang akan banyak. Nanti praktek silakan download ya mulai dari sekarang cari paket tracer berapa lah bebas ya. Nah, nanti masing-masing kalau paket tracernya kan jadi membuatnya masing-masing gitu ya. Kemudian nanti dilihat gitu seberapa apa ya, seberapa bagus lah routing gitu bekerja. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Ada pertanyaan? Jadi saya tidak pernah absen, ya, tidak pernah absen. Karena memang menurut informasi akademik dan saya pernah merasakan juga sebetulnya begitu mahasiswa masuk klik atau masuk e-learning kemudian join gitu ya ke Zoom Meet atau Zoom meeting gitu ya itu harusnya otomatis terabsen gitu. Jadi jangan khawatir, saya tidak pernah ngabsen karena otomatis gitu. Nah, kemudian pakai tracer ya, kita bisa lihat di sini. Oh, saya nggak ada pakai tracer nih, karena laptopnya saya ganti. Jadi intinya silakan kalian semuanya
install apa paket tracer ya. Versinya bebas lah gitu ya. Tapi harusnya memang versi yang terbaru gitu ya. Biar semuanya sudah ada update-nya gitu ya. Coba saya lihat dulu ya siapa aja yang sudah habisnya. Sudah hadir, sorry. Agak lama. Nah ya, saya akan sebutkan nama-nama yang tidak masuk, tidak hadir ya. Jadi kalau yang tidak saya sebutkan berarti sudah direkap sama saya sudah masuk hadir gitu. Muhammad Dafa Fauzan. Ada izin sakit? Nggak ada ya. Saya open dulu lah. Muhammad Rapli ada? Muhammad Rapli ada? Muhammad Sakib Habibullah ada? Hmm? Nggak ada ya. Naupal Maulana Fikri ada? Nggak ada juga ya. Udah cuma segitu. Sedikit lah. Oh ini sebentar. Yang Arya, Aris Rizky Jainal Jahiral. Bilhok ada? Nggak ada ya. Bunga Bungsu? Nggak ada. Oke. Gilang Ramadan. Nah, ini Gilang tadi kan ada. Gilang? Izin Pak, ini untuk Gilang Ramadan sebenarnya kayaknya ada dua deh Pak. Kalau saya Muhammad Gilang Ramadan, ada lagi Gilang Ramadan apa gitu. Oh, ada dua ini. Iya. Berat. Dan Yang untuk kamu itu apa? Gilang Ramadan apa? Muhammad Gilang Ramadan Oh, Pak. Muhammad Gilang. Berarti ini tidak hadir ya. Oke, siap. Iya Pak. Harpin Sama tau. ini Pak, Kenapa sih ya? mau konfirmasi untuk yang Bunga itu sepertinya dia lagi ada kerja shift malam Pak di yang Jepang itu loh Pak. Oh, yang di Jepang ini. Ah, Hmm, untuk yang bunga bungsu. bunga ya. Bunga. Mana tadi lupa lagi. Oh, bunga bungsu ya. Oke. Iya Pak. Hmm. Terus Harpin ada? Harpin Topik. Oke, paling itu aja. Saya simpan. Ada pertanyaan lagi nggak? Untuk minggu depan ya Ada, Pak. disiapkan pakai tracer ya. Biar kita belajarnya cepet gitu ya. Karena gampang sekali sih pakai tracer. Tapi tetap harus di apa? Ya harus apa ya? Ya harus belajar lagi gitu. Nggak ada. Kalau nggak ada nanti besok apa minggu depan siapkan PC ya atau laptop. Kalau mau buka-buka silakan gitu ya. Kita nanti akan belajar yang namanya protokol ya. Ada pertanyaan? Cukup, Pak, belum ada. Oke. Kalau sudah saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Masalah wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.